Oke, baik. Selamat datang kembali. Saya ucapkan kepada teman-teman peserta yang mungkin baru bergabung, Bapak Ibu sekalian. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.45, jadi kita mulai saja untuk webinar kita pada siang hari ini. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak kepada untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu peserta webinar, Strategi Meningkatkan Daya Saing Melalui Sertifikat TKDN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, pimpinan Alatan Asasta Indonesia, yang kami hormati juga Bapak Harmada Siboya, selaku narasumber yang nantinya akan menyampaikan materi webinar kita pada siang hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah hadir pada acara kita pada siang hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yang nantinya akan memberikan banyak sekali materi-materi yang akan insightful juga nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, meskipun webinar ini tidak bisa dilaksanakan secara langsung, kita nggak bisa bertatap muka secara langsung di dalam satu ruangan yang sama, tapi semoga tidak menggoyahkan semangat kita semua nih untuk sama-sama dan tetap belajar bersama melalui webinar ini. Hari ini kita akan mulai kegiatan webinar Strategi Meningkatkan Daya Saing Produk Melalui Sertifikat TKDN. Mungkin sebelumnya perkenalkan, saya Mailinda Makfiro selaku MC pada siang hari ini, dan saya juga akan membacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Baik. Untuk acara kita pada siang hari ini akan kita mulai dari acara pembukaan yang saat ini sedang kita lakukan juga. Lalu setelah ini kita akan memasuki kepada kegiatan inti, yaitu pemaparan webinar yang nantinya akan disampaikan langsung nih oleh narasumber kita, yaitu Bapak Harada Sibuaya. Kemudian Kemudian yang akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya pertanyaan, boleh langsung disiapkan aja ya pertanyaannya. Pengen menanyakan apa saja nanti akan dijawab langsung nih oleh expertnya kita, yaitu Bapak Harmada ya. Kemudian nanti ketika sudah kita lakukan sesi tanya jawab, sesi diskusi dan juga sesi materi, nanti akan kita lakukan sesi penutupan dan juga ada sedikit kejutan nih mungkin yang nantinya bakal dinantikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Baik, saya selaku MC akan memandu jalannya acara webinar kita pada siang hari ini dari awal hingga selesai nanti. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir di dalam webinar kita pada siang hari ini. Baik, sebelum kita mulai melangkah lebih jauh, marilah kita panjatkan doa bersama agar bisa berjalan dengan lancar nanti ya acara kita tanpa adanya hambatan yang berarti. Untuk itu, saya persilahkan untuk Bapak dan Ibu sekalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, kita akan saksikan bersama-sama nih sedikit cuplikan video singkat tentang alatan Asasta Indonesia gitu ya. Jadi mungkin mungkin buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih kira-kira belum tahu gitu ya, belum mengenal lebih dalam tentang alatan Asasta Indonesia itu apa, mungkin boleh coba disaksikan dulu ya video yang satu ini. Alatan Indonesia. Visi dan misi menjadi perusahaan konsultan, pelatihan, dan penelitian terkemuka yang berkontribusi pada peningkatan tata kelola, sistem, dan SDM di berbagai lembaga dan bisnis melalui layanan berkualitas dan berdampak positif. Sejak didirikan pada tahun 2017, kami telah membantu beragam klien, termasuk lembaga pemerintah, lembaga donor internasional,
lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat sipil, perusahaan swasta, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami juga bergerak di bidang pemerintahan dan kebijakan publik, termasuk pengadaan barang atau jasa pemerintah dan perencanaan pembangunan, manajemen dan pengembangan organisasi, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia. Melalui layanan kami berusaha untuk memfasilitasi transformasi yang mendorong perubahan yang berdampak. Alatan Indonesia adalah mitra strategis dalam mendukung bisnis dan organisasi Anda. Sertifikasi TKDN dan HAKI memastikan legalitas dan daya saing produk Anda. Pendampingan berbisnis di pasar pemerintah dan e-katalog membantu bisnis Anda masuk dan berkembang di sektor pemerintah. Strategi memenangkan tender pemerintah, langkah jitu efektif untuk memenangkan proyek strategis. Penyusunan SOP dan analisis jabatan meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi. Government Relations membangun organisasi yang adaptif serta menjalin hubungan strategis dengan pemerintah. Dengan pengalaman dan komitmen tinggi, Alatan Indonesia siap menjadi mitra terpercaya dalam pertumbuhan bisnis Anda. We are trusted, Alatan clients are happy. Telah bekerja sama dengan kami telah melatih 2.000 PPK dan Pokja, kurang lebih 500 badan usaha. Hubungi kami sekarang dan jadilah bagian dari perubahan. Nah, jadi itu tadi adalah video singkat tentang Alatan Aksasa Indonesia yang merupakan salah satu perusahaan consulting, training, and research terbaik dan sudah dipercaya oleh puluhan organisasi atau lembaga dan mitra terpercaya di Indonesia. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah bergabung nih di webinar online ini biar lebih mengenal lagi nih lebih dekat apa sih Alatan Aksasa Indonesia itu ya. Baik, mari kita lanjutkan kembali acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum itu izinkan saya membacakan terlebih dahulu nih untuk tata tertib webinar kita pada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Adapun untuk tata tertib dalam pelaksanaan webinar hari ini yang perlu kita taati semuanya demi kelancaran terselenggaranya webinar kita hari ini. Baik, untuk mungkin untuk Bapak Ibu peserta yang baru bergabung, mungkin boleh disimak terlebih dahulu ya terkait dengan peraturan dan tata tertib untuk webinarnya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu peserta diharuskan hadir tepat waktu sebelum acara webinar ini dimulai, dan juga boleh untuk merename dulu ya akun Zoom-nya Bapak Ibu masing-masing. Jadi boleh diberikan nama lengkapnya atau nama panggilan juga boleh, kemudian diberi keterangan kira-kira mengikutinya dari mana? Mungkin dari UMKM kah atau mungkin dari pemerintahan atau mungkin dari beberapa PT-PT gitu ya atau perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kedua, selama acara ini berlangsung, Bapak Ibu peserta diwajibkan untuk mematikan terlebih dahulu ya untuk mikrofonnya. Jadi agar nanti ketika Bapak narasumber kita yang nantinya akan menyampaikan materi ini tidak ada gangguan noise gitu. Kemudian juga mohon untuk bisa menyalakan atau mengaktifkan kameranya. Jadi biar kita sama-sama tahu nih untuk wajah-wajahnya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kelas webinar ini seperti apa, biar saling mengenal juga gitu ya. Dan juga nanti jika ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian boleh raise hand aja gitu ya, atau mungkin boleh dituliskan pertanyaannya melalui kolom chat Zoom selama webinar ini berlangsung.
Nah, nantinya setelah ini Bapak Ibu sekalian di akhir sesi nanti akan diminta akan kami minta untuk mengisi form feedback setelah acara ini selesai gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mohon untuk mengisi feedbacknya, untuk masukan bagi alatan dan juga untuk perbaikan kira-kira nanti Bapak Ibu sekalian membutuhkan webinar-webinar apa lagi nih yang nantinya bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki acara inti yakni pemaparan. Oh ya, satu lagi nih untuk Bapak Ibu peserta yang mungkin baru bergabung ya, yang baru bergabung mungkin boleh diganti dulu nih untuk virtual backgroundnya biar kita sepadan gitu ya, sama-sama memakai virtual background yang sama gitu. Jadi untuk Bapak Ibu peserta yang baru bergabung mungkin boleh kameranya dinyalakan, mikrofonnya dimatikan dan juga virtual backgroundnya dipasang nih kayak yang saya gunakan. Oke Bapak Ibu sekalian ya, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi acara inti, yakni pemaparan materi oleh narasumber sekaligus sesi tanya jawabnya nanti di akhir ya. Nantinya pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu boleh dikumpulkan dulu, boleh kumpulkan pertanyaan sebanyak-banyaknya, nanti akan dijawab langsung nih oleh expertnya kita nih, yang nanti akan menjadi narasumber dari materi kita yaitu Bapak Harmada Sibuya. Baik Bapak Ibu, kita perkenalan dulu gitu ya sama pengisi atau narasumber yang nantinya akan memberikan materi untuk kita semua nih. Bersama saat ini kita telah hadir narasumber yang telah berpengalaman dalam dunianya yaitu Bapak Harmada Sibuaya. Beliau ini merupakan seorang yang berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di bidang konsultan pemerintahan dan 10 tahun lebih mungkin di bidang pengadaan barang dan jasa. Dan Bapak Harmada Sibuaya ini juga sudah melatih lebih dari 300 kurang lebih 300 badan usaha terkait dengan sertifikasi TKDN dan juga 300 lebih melatih personil Polri tentang penerapan TKDN dalam pengadaan dan telah berkontribusi juga sebagai ketua tim penyusunan modul TKDN Polri serta memiliki pengalaman menghandle proyek besar dalam program modernisasi PBJ Polri dan program modernisasi PBJ 44 KLPD. Jadi untuk pengalamannya narasumber kita ini sudah tidak bisa diragukan lagi ya, sudah sangat banyak sekali nih Bapak Ibu untuk pengalamannya. Nah, nantinya kita akan bersama-sama nih untuk mengulas dan kupas tuntas tentang bagaimana sih strategi untuk meningkatkan daya saing melalui sertifikat TKDN. Sebelum kita melangkah kepada pemaparan materi, mohon izin terkait sesi diskusi yang nantinya akan kita jalankan setelah sesi pemaparan materi oleh narasumber. Nanti Bapak Ibu peserta dapat langsung menanyakan, menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Boleh pertanyaannya dikumpulkan dulu, nanti boleh dituliskan di kolom chat Zoom. Atau nanti juga dari saya selaku MC, saya akan memilih 3 orang yang pertanyaannya bisa langsung dijawab oleh Bapak Harmadas. Bapak Harmadas selaku narasumber kita pada siang hari ini ya. Nah, jangan lupa juga nanti setelah ini kita akan melanjutkan nih ke sesi utama yang sudah ditunggu-tunggu terkait pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yakni Bapak Harmada Sibuaya. Untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan pada narasumber. Baik, terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semua. Ketemu lagi ya setelah 1 bulan lebih kita mengadakan webinar yang terakhir. Nah ini kemudian kita laksanakan lagi. Nah, ini kita akan membahas hari ini perkembangan terbaru lah ya mungkin tentang pengadaan barang jasa maupun seputar TKDN ya Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah paham pengadaan barang jasa, tentu ini menjadi challenge ya karena peraturan terbaru ini cukup banyak perubahan ya. Nah, sementara eh, perlu adaptasi lagi, begitu kan? Nah, ini nanti hari ini kita akan lebih banyak membahas tentang TKDN-nya, tidak apa-apa. Mungkin di webinar berikutnya akan kita bahas tuntas semua tentang isi Perpres yang baru tersebut. Nah, saya mendapat informasi bahwa ada beberapa juga peserta yang masih mau mencoba masuk kepada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini juga kita akan coba saya berikan apa namanya ya sedikit informasi tentang peluang-peluang di
pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini siapa tahu nih bisa menjadi ladang bisnis atau ladang cuan bagi Bapak Ibu, sekaligus juga memberikan ini ya, apa namanya, kontribusi terhadap kemajuan atau peningkatan layanan publik di Indonesia, kurang lebih begitu. Baik, saya langsung saja tanpa ini panjang lebar lagi. Saya akan membahas. Nah, saya kira ini mungkin Bapak Ibu sudah tambahkan tentang instansi lainnya dan desa ya. Jadi pengadaan barang jasa pemerintah tidak lagi hanya melulu soal KLPD, tetapi juga ada instansi lainnya dan desa. Jadi semakin luas. Oleh karena itulah sebentar lagi nampaknya undang-undang tentang pengadaan barang jasa juga akan dirilis. Karena itu ini sebenarnya bukan bagi pengusaha itu nggak terlalu tertarik ya dengan peraturan-peraturan berubah-berubah. Tetapi kalau ini menjadi undang-undang, ini semakin menegaskan bahwa betapa seriusnya pemerintah untuk mengelola pengadaan barang jasa pengadaan barang jasanya gitu loh Bapak Ibu. Jadi ini juga sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa lihat dari perspektif yang lain, ini bisa wah ini peluang bisnis. Kenapa? Karena ini semakin serius dikelola baik melalui marketplace-nya maupun melalui tender-tendernya gitu ya. Nah, kadang-kadang waktu misalnya rapat atau diundang oleh para teman-teman pebisnis lainnya itu mereka selalu merasa worth it nggak sih ya berbisnis di pengadaan barang jasa pemerintah? Kalau saya bilang sangat-sangat worth it. Ini data-data yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, Bapak Ibu. Sekarang anggaran pengadaan kita hampir 1.200 triliun per tahun. 1.200 triliun, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau sekarang APBN kita dulu 400 triliun, berarti hampir 50%. Bahkan tahun ini diprediksi sampai 1.400 sampai 1.500 triliun. Jadi luar biasa besarnya uang yang digelontorkan oleh negara kepada bisnis barang jasa gitu loh ya. Karena pemerintah membutuhkan barang atau jasa sehingga nanti bisa memberikan pelayanan publik yang maksimal. Nah, di sini kan dibutuhkan tuh para penyedia-penyedia atau para pengusaha-pengusaha yang bisa menyiapkan atau menyajikan barang atau jasa yang dibutuhkan pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu tidak perlu khawatir kebutuhan produknya pemerintah itu jelas, rutin dan predictable gitu ya. Kecuali ada IT yang semakin berkembang. Jadi tidak perlu ribet gitu ya. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan atau seminar tentang bagaimana memulai bisnis, biasanya para narasumber atau para keynote speaker-nya akan bertanya, produk dulu atau pasar dulu. Nah, kalau di pemerintah dua-dua itu tidak perlu ditanya. Produk sudah pasti, jelas, rutin dan predictable. Misalnya tentang ATK, AC, apalagi makanan ringan, snack, makan siang dan sebagainya. Itu jelas, rutin lagi kan, tiap tahun, bahkan kadang-kadang tiap bulan misalnya. Waktu di Polri kita sampai membuat salah satu terobosan untuk eh, bagaimana supaya makan tahanan itu yang tiap hari bahkan itu harus ready bahkan sebelum anggaran negara turun. Dan predictable nih Bapak Ibu. Jadi ini kita bisa memprediksi tahun depan ada lagi nggak ini? Atau 2 tahun lagi ada lagi nggak? Nah ini bisa kita prediksi. Bahkan tanpa memprediksi yang apa 50-50, kita juga bisa lihat itu di RUP. Di RUP kita bisa lihat, oh tahun ini pemerintah mau mengadakan ini. Jadi kalau cocok dengan perusahaan Bapak Ibu, ya harusnya bisa ngikutin atau bisa berkontribusi atau bisa berperan gitu ya. Nah karena itulah ini peluang yang sangat besar. Jenis produknya juga variatif dan kompleks. Artinya apa? Bapak Ibu yang bermain di satu satu bidang atau lini bisnis, kalau misalnya ingin mengembangkan scaling up bisnisnya, karena melihat ini ada potensi lagi, wah ini bisa dikembangin gitu ya. Atau Bapak Ibu merasa, wah ini saya ini apakah sudah terlambat apa enggak ya masuk di tahun sekian? Harusnya sih enggak ya, karena variatif dan kompleks. Artinya variasinya itu meningkat tiap 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 tahun gitu. Jadi kompleksitasnya juga sama. Jadi akan semakin kelihatan nanti para pengusaha yang punya kapabilitas gitu ya, tanpa tanpa peduli apakah dia tahun lalu, karena di pemerintah itu tidak ada kewajiban kalau tahun lalu menang harus menang tahun ini, nggak ada juga ya. Kalaupun ada itu repeat order itu lebih ke ya, apa namanya ya pengadaan-pengadaan yang sifatnya rutin ya. Artinya itu pun kalau harus dipenuhi beberapa persyaratan gitu. Nah, yang menarik lagi target pasar kita itu bukan hanya satu gitu ya. Dan Bapak Ibu nggak perlu capek-capek riset gitu atau menggunakan jasa vendor untuk
meriset siapa sih target pasarnya. Jelas Bapak Ibu, ini ada 700, ini bahkan udah bertambah ya semenjak kementerian lembaga banyak bertambah, ini harusnya makin meningkat lebih dari 700 malah. Jadi sangat-sangat peluang yang sangat besar. Bapak Ibu sekarang dengan e-katalog atau e-marketplace-nya government, kita bisa jualan di Jakarta tapi pembelinya bisa di daerah-daerah. Ini luar biasa ini potensinya. Kemudian yang tadi ya sudah saya singgung juga, ini ada digitalisasi ya. Jadi sekarang pemerintah tidak lagi hanya menggunakan cara-cara konvensional. Sekarang dia udah bahkan masuk marketplace, government namanya, government marketplace. Atau memang bahasa bahasa produk apa namanya kanalnya atau platformnya itu agak sedikit apa ya tanda petik jadul ya karena e-katalog. Tapi itu sebenarnya adalah government marketplace-nya atau e-marketplace-nya pemerintah. Jadi sama kayak Shopee, Tokopedia, itu kan swasta punya. Tetapi kalau pemerintah punya apa namanya di katalog. Di situ jual belinya udah kayak Shopee atau Tokopedia. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya wah malas nih untuk ngikuti tender tuh kita harus ribet tuh menyiapkan penawaran, menyiapkan ini itu gitu ya. Bapak Ibu eh, tidak punya kemampuan atau keahlian dalam hal itu, Bapak Ibu bisa masuk di marketplace saja gitu ya, di marketplace pemerintah maksudnya. Ada bela pengadaan, ada e-katalog dan sebagainya. Jadi sekarang ini udah sangat banyak peluangnya. Yang terakhir itu prioritasnya produk lokal Bapak Ibu. Jadi kalau tadi saya dengar MC bertanya-tanya itu manfaatnya banyak yang dari daerah ya. Nah, sekarang pemerintah itu menekankan produk lokal. Nanti kita lihat di peraturan terbaru seperti apa. Oke. Perpres itu diwajibkan 40% dari anggaran pemerintah untuk pengadaan barang jasa itu harus untuk UMKK dan produk lokal. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Kalau tadi saya sampaikan tuh 1.200 berarti 40%-nya berapa Bapak Ibu? Itu hampir 30 triliun itu harus untuk produk lokal dan usaha menengah, usaha mikro kecil dan koperasi. Jadi jangan khawatir. Artinya ini memberi peluang yang sangat besar bagi Bapak Ibu yang bermain di UMKM gitu ya. Nah, next lagi kita bisa lihat nih ya. Jadi dari tadi hampir 1.200 triliun saya sampaikan di awal, tetapi ini bisa dilihat nih Bapak Ibu, ini per tahun ya, nanti 2024 akan kita sajikan lagi. Eh, di 2020 itu total anggarannya sebesar 1.000 triliun nih. Untuk alokasi usaha kecilnya 90 triliun. Tapi Bapak Ibu bisa lihat nih, tiap tahun meningkat. Yang kuning ini alokasi untuk industri usaha kecil atau mikro. Jadi sekarang hampir 300, 2023 itu hampir 374 triliun untuk usaha kecil dan mikro. 2024 harusnya bisa di 400-an triliun. 2025 harusnya naik lagi. Bisa hampir 400 sampai 450 sampai 500 triliun. Jadi ini eh, alokasi yang sangat besar. Cuma sekarang kadang-kadang ya karena saya lama juga melatih para ASN gitu ya Bapak Ibu untuk pengadaan produk lokal. Kita pengen UMKM, tapi penyedianya yang UMKM nggak ada. Adanya perusahaan-perusahaan besar semua. Jadi yang salah siapa? Kata mereka, gitu ya. Ini tanpa bermaksud menyalahkan siapa gitu. Tapi karena kalau tidak ada yang ikut tender atau yang tidak ada di katalog, mereka nggak bisa beli. Karena mereka dikawal dengan begitu ketat ya. Di bawah 200 juta mereka nggak bisa beli pengadaan, secara pengadaan langsung. Mereka harus ikut tender atau cara-cara lain gitu. Nah, itulah mengapa eh, mereka punya keterbatasan untuk bertemu dengan produk-produk Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus lebih aktif, baik ikut tender maupun lewat e-katalog di marketplace tadi. Oke, ini untuk tadi kalau untuk eh, perbandingan anggaran pengadaan dengan anggaran untuk usaha menengah kecil. Sekarang kita lihat bagaimana perbandingan anggaran PBJ dengan belanja PDN. Dari tahun ke tahun juga yang Bapak Ibu bisa lihat yang merah itu adalah belanja produk dalam negeri, jadi harus produk lokal. Itu meningkat luar biasa tajam gitu ya. Sementara impor makin makin tahun tuh makin kecil gitu ya. Jadi kalau bisa Bapak Ibu lihat di 2024 1.200 triliun lebih anggaran untuk pengadaan barang jasa se-Indonesia
Sementara untuk PDN-nya itu hampir 849 triliun. Luar biasa ya. Jadi ini sangat-sangat potensial bagi Bapak Ibu yang memang apa namanya ingin masuk kepada pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, bagi yang belum mau tahu, ini jenis-jenis pengadaan barang jasa pemerintah ada 4 ya Bapak Ibu. Ada barang, ada konstruksi, ada jasa konsultan, ada jasa lainnya. Jadi Bapak Ibu yang eh, punya produk atau punya barang atau jasa ini angka dan posisi Hah? ya, Siap, siap. Pak Fendi, Samyud. Nah, oke. Itu masih open. Ya, oke. Oke, tadi saya mengenalkan potensi atau peluang yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui masuk pengadaan barang jasa pemerintah. Sekarang, emang gampang sih enggak Pak untuk memenangkan tendernya? Memang nggak mudah, tetapi tidak ada jalan yang tidak bisa dilewatin kalau memang kita sudah menyiapkannya dengan baik-baik, Bapak Ibu. Ada beberapa trik, diantaranya misalnya tentang kalau ikut tender maka Bapak Ibu harus menyiapkan seluruh dokumen penawarannya seperti yang dimintakan oleh dalam dokumen pemilihannya, ya Bapak Ibu, supaya apa yang Bapak Ibu tawarkan sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh si pembeli atau dalam hal ini PPK atau Pokja. Jadi itu salah satu trik. Dan disinilah banyak sekali pelaku usaha itu tidak mengerti dan tidak memahami sehingga banyak yang kalah dalam tender. Yang kedua, juga misalnya tentang spesifikasi produk yang Bapak Ibu tawarkan. Itu penting karena kalaupun sekarang ini Bapak Ibu harga termurah itu tidak selalu menjadi jaminan untuk menang. Karena spesifikasi itu merupakan syarat utama, syarat mutlak. Kalau spesifikasi Bapak Ibu itu berbeda dengan yang dibutuhkan, ya tentu nggak bisa menang dong. Jadi daripada mengeluh, kita perlu pastikan dulu tuh yang pertama dan yang kedua tadi. Nah yang ketiga, yang ini sekarang. Yang ini sangat penting juga, karena apa? Sekarang ini seperti saya sampaikan sebelumnya, ini harga terendah itu tidak selalu menjadi pemenang. Ini bisa menjadi solusi atau bisa menjadi kunci malah. Karena kalau misalnya Bapak Ibu memiliki TKDN, nilai TKDN yang sangat tinggi, kemungkinan menangnya itu jauh, jauh sangat besar. Artinya, seperti saya bilang tadi, selama 10 tahun lebih saya mendampingi para PPK itu, mereka di awal-awal itu sampai tahun 2022 ya Bapak Ibu, ini mindsetnya masih pokoknya harga terendah sistem gugur. Nah, sekarang sudah tidak. Jadi saya tahu persis bagaimana mereka mencari vendor yang eh, yang mereka perlukan atau yang mereka butuhkan. Jadi kalau sertifikasi atau nilai TKDN Bapak Ibu sangat tinggi, wah itu peluang luar biasa itu ya. Nah, oke. Kita lanjut dulu. Halo. Oke, ini saya tidak perlu sampaikan. Kita. Oke. Oke, ini oke saya langsung saja ke bentar, ke peraturan terbaru. Jadi Bapak Ibu bisa lihat. Oke, jadi pemerintah baru meresmikan Perpres 46 2025 itu tanggal 30 April Bapak Ibu. Jadi masih fresh from the open ya. Sangat-sangat baru ini baru tadi ini LKPP bisa sempat sosialisasikan. Dan itu pun baru ketentuan-ketentuan umumnya, belum detail. Karena memang waktunya baru 7 hari. 7 hari kalender, 3 hari kerja. Jadi ini saya rangkum mungkin bisa menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu. Nih. Nah, alhamdulillah gratis ya. Terima kasih untuk panitia begitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Oke, jadi di pasal 66 itu membahas tentang TKDN, Bapak Ibu. Nah,
kemarin sempat galau ya beberapa vendor maupun pemerintah itu, ASN itu maksudnya, ketika Pak Prabowo memberikan pidato dalam acara Sarasehan Ekonomi kalau nggak salah kan, baiknya insentif aja. Nah, waktu itu sempat ada pemikiran bahwa TKDN yang dimaksud itu termasuk dalam pengadaan barang jasa. Ternyata tidak ya. Itu TKDN yang dimaksud adalah untuk produk-produk yang ingin berjualan atau ingin hmm, hmm, nggak muncul. Slide nggak muncul ya. Nah, oh, sebentar. Oke, apakah sudah muncul? Sudah. Oke. Nah, jadi ternyata pidato itu lebih kepada hmm, oh, kalau slideshow nggak muncul. Oke, baik. Nggak usah di slideshow. Baik. Jadi kemarin itu Pak Prabowo itu ternyata lebih kepada karena seperti produk-produk luar yang ingin apa namanya diperdagangkan atau dijual belikan di Indonesia itu mereka harus memenuhi sertifikat TKDN seperti Apple waktu itu kan iPhone dan sebagainya itu rame riuh gitu ya. Nah, ternyata eh, kelihatannya hanya untuk produk-produk itu, bukan tentang pengadaan barang jasa. Karena untuk pengadaan barang jasa 30 April nih, ini dia peraturannya ini makin tegas malah ya. Kalau sebelumnya masih apa namanya ya, lebih kepada peraturan pengaturan umum, tetapi di sini jelas-jelas nih. Ini kita kita pelajari atau kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu. Ini saya uh, baru press from the open ini langsung saya ulik, saya analisis, ini saya bagikan pada Bapak Ibu. Oke, yang pertama ini kata wajibnya ditekankan lagi. Jadi pada ayat 1 pada pasal 36 pada 66 Perpres 546 2025 disebutkan ada wajib menggunakan PDN. Wajib menggunakan PDN. Jadi Bapak Ibu kalau memang ingin atau sedang sedang apa namanya berbisnis di pengadaan barang jasa pemerintah ini jangan lagi masih bisa kok nggak punya sertifikat TKDN. Oke, kita lihat nanti ya. Jadi ini wajib menggunakan PDN. Jadi artinya produk dalam negeri yang harus digunakan. Tidak boleh tidak kecuali nanti ada pengecualian ya. Oke, kita lihat pada pasal ayat 2, pasal 66 ayat 2. Kewajiban yang dimaksud pada ayat 1 tadi untuk produk industri itu dilakukan dengan empat ketentuan. Yang pertama, kalau terdapat TKDN dan BMP di atas 40%, maka minimal 25%. Nilai TKDN-nya minimal 25%. Jadi kalau TKDN Bapak Ibu di bawah 25%, wajib deduksi ya. Karena itu tadi saya bilang, jadi kalau Bapak Ibu merasa ini tender itu ribet, e-katalog itu ribet, karena Bapak Ibu mungkin tidak tidak melihat clue-cluenya gitu ya. Nah, ini kita sampaikan bagaimana cara memanfaatkan clue-clue tadi gitu ya. Nah, jadi pertama Bapak Ibu di sini dua poin ayat 2 ini A dan B itu menekankan minimal 25%. Entah TKDN dan BMP-nya di atas 40% atau TKDN dan BMP-nya di bawah 40%, itu TKDN yang harus Bapak Ibu tawarkan dalam proyek atau pengadaan barang jasa pemerintah itu harus minimal 25%. Nah, ini penting. Makanya sertifikasi TKDN itu nggak sekedar, wah bisa kok urus sendiri. Ya bisa, memang bisa. Tetapi disinilah clue-nya, kuncinya. Bagaimana caranya biar TKDN produk Bapak Ibu itu di bawah 25%. Di atas 25%. Jadi supaya persyaratan A dan B-nya ini terpenuhi gitu. Di bawah 25% hanya boleh ketika poin A dan B itu tidak ada, Bapak Ibu. Itulah poin C. Apabila tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, dapat menggunakan nilai TKDN di bawah 25%. Jadi ada dua poin atau dua ya huruf yang mengatakan bahwa itu minimal 25%. Jadi ini bukan malah bukan menakut-nakutin Bapak Ibu, tapi ini harusnya membesar peluang, memperbesar peluang bagi Bapak Ibu yang memang memiliki nilai TKDN yang sangat tinggi gitu ya. Ini mungkin menyulitkan tanda petik bagi para ASN yang menjadi PPK atau Pokja misalnya, karena harus rajin-rajin searching apakah sebelum membuat misalnya pemaketan itu sebelum membuat dokumen-dokumen
Sebenarnya udah di searching apakah untuk produk atau untuk barang jasa yang akan ditenderkan atau dibeli itu, apakah ada ya, barang jasanya yang memiliki TKDN di atas 25%. Nah, sementara ini sebenarnya peluang bagi Bapak Ibu yang memang produknya itu semua produk lokal gitu ya. Nah, apabila poin A, B, A, B, dan C tidak terpenuhi baru bisa pakai impor. Sorry, produk yang tercantum pada sistem informasi industri nasional. Jadi kalau belum ada nilai TKDN-nya, tapi produk itu harus tercantum. Sekarang produk Bapak Ibu tercantum nggak di situ, gitu ya. Jadi kalau produk Bapak Ibu adalah produk industri, maka ada 4 ketentuannya. Tapi kalau produk Bapak Ibu bukan produk industri, maka ayat 3 self declare. Nah, self declare tentu nggak bisa hanya mengatakan eh, saya nilai TKDN-nya 50%. Tentu ada namanya self assessment juga. Nah, self assessment itu juga perlu apa namanya ya teknik atau strategi supaya nilai kita ini bukan mengada-ngada gitu. Karena PPK atau Pokja nanti akan mempertanggungjawabkan itu. Nanti saya kasih tahu sanksi yang mereka mereka alami ketika nilai TKDN yang dalam paket mereka yang mereka terima dari Bapak Ibu itu ternyata setelah diverifikasi itu atau setelah diaudit itu mengada-ngada. Jadi sebaiknya jangan jebak diri sendiri dan juga jebak PPK yang sudah percaya pada produk Bapak Ibu sementara nilai TKDN-nya ternyata mengada-ngada gitu. Atau sebaliknya, nilai TKDN-nya harusnya lebih tinggi tapi karena Bapak Ibu terlalu takut untuk pada saat melakukan self assessment itu nggak bisa mencapai hasil maksimal gitu. Akhirnya kalah sama produk lain. Nah, bagaimana cara melakukan self assessment? Ya nanti mungkin satu waktu kita ada apa ya forum untuk itu. Nanti kita jelaskan ada formatnya yang harus karena itu agak detail maka perlu ada semacam apa namanya itu bukan hanya penjelasan tetapi apa namanya semacam try out lah ya workshop lah lebih tepatnya ya bukan sosialisasi begitu ya. Oke. Lanjut, kita kemudian, nah itu produk impor bisa digunakan apabila pasal 66 tadi tidak tersedia atau volume tidak tercukupi. Dan ini lebih sulit lagi sekarang. Produk impor, walaupun poin A-nya sudah terpenuhi, artinya produk untuk PDN-nya tidak ada, tidak tersedia atau volume tidak mencukupi, harus ada persetujuan menteri atau kepala lembaga atau pejabat yang ditunjuk. Kalau ini nggak ada, PPK tidak bisa beli. Gitu ya. Jadi semakin dikunci nih produk-produk dari luar. Sementara produk lokal semakin dibuka peluangnya hanya saja. Tadi 2 poin menyampaikan bahwa di atas 25%. Kalau tidak, berarti harus ada terdaftar dalam sistem informasi apa namanya tadi? Sistem informasi industri nasional. Nah, ini PR Bapak Ibu sekalian. Tapi tenang, nanti bisa kita diskusikan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini reward and punishment untuk pencapaian peningkatan PDN untuk instansi nih Bapak Ibu nih. Jadi coba kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu tentu tidak ingin hanya menyelamatkan diri sendiri kan. Tentu ingin juga PPK-nya puas atau pembelinya puas. Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami juga apa yang struggle yang mereka hadapi supaya Bapak Ibu bisa oh, saya harus menyediakan yang begini ya gitu ya. Karena sebagai sebagai penjual kan kita ingin menyenangkan pembeli begitu ya Bapak Ibu ya. Artinya pembelinya butuh apa gitu. Bukan menyenangkan dalam arti harus apa namanya eh, pokoknya apa keinginan mereka kita harus siapkan nggak juga. Maksudnya men- harus membuat mereka puas dalam arti sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagaimana peraturan ini mengaturnya gitu ya. Jadi KLPD akan diberikan penghargaan atau pengenaan sanksi untuk kepatuhan indeks kepatuhan produk dalam negeri. Jadi indeksnya maka nanti akan penghargaan rendah, indeksnya maka akan dapat sanksi. Tidak TKDN atau ya,
Kurang lebih begitulah. Jadi dua saya TKDN sehingga nah sekarang makanya kalau Bapak Ibu saya bisa pastikan kalau nilai yang tinggi tadi ternyata nipu misalnya speknya tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan ya itu boleh lah. Maksudnya Bapak Ibu bisa menang lah dalam hal itu. Tetapi kalau kalau ada pilihan di mana nilai TKDN lebih tinggi, maka dia akan beli dari penjual itu atau si pengusaha itu atau si penyedia vendor itu tersebut gitu ya. Yang kedua, KLPDIL ini tidak memenuhi target. Nah, ini mereka dikasih target sekarang, Bapak Ibu. Akan dikasih sanksi berupa pemberian teguran tertulis. Kan malu ini kayak apa pejabat-pejabatnya nih kalau dikasih teguran tertulis. Apalagi kalau misalnya nanti eh, Bapak Presiden misalnya menegur menterinya. Presiden misalnya menegur atau Dagri misalnya menegur para bupati wali kotanya. Malu kan? Karena itu nanti para pimpinan ini akan mempush para ASN-nya baik yang PPK terutama PPK dan Pokja untuk membeli barang yang nilai TKD ini tinggi. Jadi ini adalah perang di mana nilai TKDN merupakan senjata pamungkas. Kurang begitu ya. Nah, pemberian teguran tertulis dilakukan oleh Menko misalnya atau menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintahan itu tadi Mendagri bisa menegur pemerintah daerah. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, terus ada beberapa yang saya lihat dari pegawai pemerintahnya. Penggunaan pasal 66 ayat 11 dan 12 itu dilakukan pada tahap perencanaan, persiapan, dan pemilihan penyedia, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, para ASN ini tetap seperti itu dan dicantumkan dan pada RUP, spektek, dan dokumen pemilihan. Jadi eh, penggunaan nilai TKDN ini nggak main-main. Di semua dokumen atau di semua tahapan dan di semua dokumen itu akan dicantumkan. Misalkan untuk proyek atau paket A, dia membutuhkan nilai 45%, maka tidak bisa lagi neko-neko seperti misalnya nanti sertifikatnya kami susulkan. Nggak bisa lagi. Karena di sini clear ya, harus dimasukkan dalam tahap perencanaan persiapan pemilihan penyedia. Oke. Next. Ada juga namanya preferensi harga Bapak Ibu. Nanti lain kali kita bahas ini secara lebih detail. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah bahwa ketika Bapak Ibu memiliki nilai TKDN di atas 25%, sekalipun nilai Bapak Ibu eh, nilai harga yang Bapak Ibu tawarkan lebih tinggi, kemungkinan bisa menang karena menggunakan preferensi harga ini. Jadi jangan khawatir. Makanya saya bilang tadi, sekarang game changernya itu bukan lagi soal harga. Game changernya itu adalah nilai TKDN. Ya, kurang lebih begitu ya. Oke, kita cukup dulu untuk peraturan terbaru. Nanti kita bahas kalau memang ada pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang kita kembali ke paparan tadi. Sebentar. Oke. Oke, sudah kelihatan, panitia? Oke. Oke. Saya kira apa masih perlu saya jelaskan manfaatnya lagi? Sebenarnya tadi sudah jelas begitu manfaatnya ya. Saya sampai mengatakan bahwa game changernya itu bukan lagi harga, tetapi sertifikat TKDN. Bapak Ibu bisa menang tender nggak? Nggak bisa. Kalau nilai TKDN Bapak Ibu lebih rendah, bahkan jangan kata punya sertifikat saja. Bapak Ibu nilai TKDN-nya lebih rendah, itu bisa kalah. Di katalog juga sama. Karena tadi mereka akan disanksi kalau beli nilai TKDN-nya rendah. Ya kan? Tadi sudah saya kasih bocorannya bagaimana pergulatan yang dihadapi para ASN karena tidak boleh main-main dengan TKDN. Preferensi harga tadi. Bapak Ibu bisa lebih mahal, tetapi bisa menang karena nilai TKDN lebih tinggi. Ada rumusnya. Harga evaluasi akhir nanti penggunaannya. Alat pemasaran. Sekarang Bapak Ibu bisa jualan di sosial media. Misalnya produk Bapak Ibu. Cantumkan di situ stated bahwa nilai TKDN produk ini sebesar ini. Wah itu udah makin menjual sekarang Bapak Ibu. Oke, ini syarat-syaratnya saya kira nanti bisa kita bahas secara detail ya Bapak Ibu. Ada beberapa syaratnya. Cuma saya ingin sampaikan ada dua
ada ada dua, ada tiga eh, untuk perhitungan nilai TKDN, ada TKDN barang jasa dan TKDN gabungan barang jasa. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ada dua cara untuk mengurus sertifikasi TKDN. Oke, yang pertama itu adalah bagi Bapak Ibu yang merasa saya ini cuma pengusaha kecil, Pak. Nah, pakailah skema ini, perhitungan menggunakan TKDN IK namanya, industri kecil. Hanya saja kelemahannya ini adalah bahwa ini nilai yang diberikan itu maksimal 40% Bapak Ibu. Cuma karena ini gratis, banyak juga yang menggunakan. Ini biasanya kita hanya daftarkan lewat SINAS nanti. Tetapi ada empat komponen yang harus Bapak Ibu penuhi. Pertama, bahan material langsung. Itu harus Bapak Ibu submit dokumennya. Yang kemudian biaya tidak langsung, factory overhead. Kemudian tenaga kerja langsung, tenaga kerjanya apakah WNI semuanya. Kemudian ada biaya pengembangan. Kalau Bapak Ibu bisa memenuhi semua ini, kemungkinan dapat nilai TKN 40% itu gampang. Cuma maksimal 50%. Itu kelemahan ini. Tetapi ini gratis dan cepat. Kita bisa bantu ini dalam 5 hari juga bisa selesai ya, 5 sampai 10 lah paling lambat. Nah, yang kedua itu ada namanya TKDN umum, artinya ini menggunakan LVI Bapak Ibu. Jadi lembaga verifikasi verifikator independen. Jadi kalau tadi hanya menggunakan aplikasi TKDN Nikah, sekarang menggunakan verifikator independen gitu ya. Nah, di sini bisa nggak ini sampai 100%? Bisa aja. Tergantung apa kandungan kandungan produk Bapak Ibu itu apakah lokal semua atau tidak. Kalau kandungannya lokal 100%, harusnya bisa 100%. Cuma sekarang di Indonesia katanya hampir tidak ada yang bisa 100% kecuali halal. Misalnya saja, walaupun gorengan itu kita bikin sendiri, tetapi kan alat-alatnya tetap beli yang impor gitu ya. Hampir tidak ada alat dari kita yang 100% di Indonesia punya. Sendok goreng, kuali, apa namanya, kompor, itu biasanya impor yang Bapak Ibu beli gitu ya. Kecuali pakai arang gitu ya, nggak mungkin. Eh, kalau produksi massal. Yang kedua, kelebihannya kalau pakai ini adalah tadi karena dia bisa menggunakan verifikator, ya seberapapun nilai TKDN pada produk itu akan muncul gitu ya, tidak hanya 40%. Nah, masalahnya ini adalah ini eh, berbiaya. Itu satu. Yang kedua, ini prosesnya lebih panjang karena harus verifikasi. Oke, kelebihan lagi tadi saya maksud adalah tentang bagaimana ini tidak ada sekat-sekat yang membuat bahwa kita boleh nggak menggunakan jasa ini, semua bisa. Siapapun perusahaannya, produk apapun boleh menggunakan ini. Nah, yang untuk IK, untuk industri kecil tadi, dia modalnya harus, Bapak Ibu yang perusahaannya memiliki modal di atas 5 miliar, nggak bisa. Kemudian ada produk-produk yang dibatasin ya, nggak boleh menggunakan produk IK, misalnya seperti elektronik, komputer, dan sebagainya. Resiko usahanya juga harus resiko rendah. Ini banyak syaratnya untuk IK ini. Karena memang tadi hanya diperuntukkan untuk yang benar-benar usaha mikro kecil. Ya, itu. Jadi kalau yang mau gampang, tapi hanya 40% dan tidak mengeluarkan duit, pakai yang ini. Cuma tadi konsekuensinya hanya 40% nilai TKDN yang nggak bisa lebih. Nah, tapi lain lagi, bahwa ini ada batasan-batasan yang modal investasi maksimal 5 miliar di luar aset tanah dan bangunan. Kemudian produknya terbatas, yang bisa disertifikatkan di sini ada produk yang tidak bisa, ada produk yang bisa, ada risiko usaha juga. Kalau dia ini Bapak Ibu risiko usahanya itu menengah ke atas, tidak boleh pakai ini. Kalau mau yang tidak ada batasannya, pakai LVI, sertifikasi TKDN LVI Bapak Ibu. Itu bebas, hanya saja ada biayanya dan memang akan lebih lama karena tadi dia harus ada verifikasi lapangan Bapak Ibu. Nanti tim verifikator akan turun ke lapangan. Tapi tenang, kita bisa bantu 22 hari bisa tuntas. Oke, saya kira ini konsep perhitungannya nanti Bapak Ibu bisa lihat saja. Ini alurnya Bapak Ibu gampang. Sama ini yang LVI. Nah, ini verifikasi apa yang harus diverifikasi? Banyak Bapak Ibu. Makanya kenapa sampai berhari-hari yang pakai lembaga verifikator itu. Ada yang sampai 6 bulan
Tapi kita bisa kasih garansi Bapak Ibu hanya 22 hari. Bapak Ibu saya bisa terima setelah dokumen lengkap. Oke, ini contohnya. Oke, saya kira itu dulu pengantarnya. Saya tadi udah bisa udah membagikan pada Bapak Ibu berapa peluang yang bisa Bapak Ibu Bapak dapatkan dari pengadaan barang jasa pemerintah. Nilainya meningkat terus, produknya jelas, tetapi juga makin bertambah terus. Yang kemudian eh, fokusnya pada pemberdayaan UMKM dan produk lokal. Dan yang kedua untuk TKDN ini sekarang menjadi game changer. Bapak Ibu mau memenangkan tender, Bapak Ibu mau produknya dibeli di katalog, jangan lupakan TKDN. Begitu ya. Baik, terima kasih. Sementara saya kembalikan kepada Bu Moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak narasumber, Bapak Harmada yang telah memaparkan materi yang sangat insightful ini ya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mendapatkan manfaat dan juga insight-insight baru nih dari materi yang tadi sudah disampaikan terkait dengan TKDN. Nah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu yang eh, mau menyampaikan pertanyaannya boleh dituliskan di kolom chat atau kalau mau yang langsung konsultasi langsung nih atau memberikan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Harmada boleh langsung dinyalakan dulu mikrofonnya dan juga raise hand ya. Oke, gimana nih? Adakah yang ingin bertanya atau mungkin yang malu-malu untuk bertanya, malu-malu untuk konsultasi secara langsung, mungkin boleh dituliskan di kolom chat Zoom-nya, Bapak Ibu. Itu mungkin Pak Widodo bisa. Pak Widodo yang di chat tuh bisa dikasih Oh izin. oke. Saya lihat nih ada nih yang bertanya di kolom chat nih ya. Dari Pak Widodo Teguh Sudrajat nih ya. Yang pertama cara mendapatkan TKDN gratis atau murah untuk produk pupuk original. Oh, sorry, untuk produk pupuk organik. Kemudian yang izinnya juga sudah ada gitu. Mungkin dari Pak Widodo boleh eh, menyalakan mikrofonnya Pak. Mungkin boleh disampaikan secara langsung mungkin. Baik, terima kasih Mbak atas waktu yang diberikan sama saya. Saya udah 2 tahun, 2 tahun lebih lah dapat dari izin edarnya. Terus terang terkendala di TKDN, saya merasa keberatan lah. Kok biayanya saya hitung-hitung sampai 30 juta. Di mana saya kan juga UKM terus terang. Mohon penjelasannya untuk bisa memang lebih ya murah lah gitu loh. Mohon penjelasannya. Baik, mungkin Hmm. boleh langsung diberikan masukannya nih dari Pak Harmada. Silahkan Pak. Baik, Pak Widodo. Oh, 2 tahun sudah surat izin edarnya sudah ada ya Pak. Oke, baik. Iya, iya, iya. Pupuk organik, pupuk Remah, organik remah remah. ya. Iya, dari casing saya. Oke, cacing. Iya. Baik, jadi begini Pak. Harusnya pupuk sih tidak tidak dihalangi untuk masuk TKDN IK ya. Kalau nanti kita cek lagi apakah produk ini sepertinya tidak karena yang dilarang itu elektronik, komputer dan berbagai berbau IT. Tapi saya pastikan lagi nanti ya. Nanti saya share ke ini lewat panitia produk-produk yang dilarang. Nah, gini, tadi saya sampaikan Pak, kalau Bapak memang concernnya di budget, maka pakailah TKDN IK ini. Nanti apa namanya daftar lewat aplikasi. Hanya saja ini kelemahannya hanya nanti kalaupun Bapak bisa memenuhi semua dokumennya ini maksimal 40% Pak nilainya yang keluar. Kalau Bapak tidak Pak Widodo tidak masalah dengan nilai itu karena mungkin kompetitor lain hanya 38, 37 harusnya fine gitu ya. Tidak ada masalah. Kecuali Tidak. kompetitor Pak Widodo itu udah di 50, 60 ya mau tidak mau memang Pak Widodo harus investasi gitu ya. Hmm, Gitu Pak. Ini advice saya. Nah, sekarang kalau memang tidak ada masalah dengan angka 40 via TKD Nikah, Pak. iya, iya, iya. Di aplikasi Soalnya kan nanti terus terang Bapak gimana? nggak ada produk luar gitu loh. Ya, cuma mesinnya kan, Gimana? Produk cuma Bapak mesinnya produk saja kan, yang bukan dalam negeri kayak diesel kayak itu kan nggak pakai anu, cuma itu aja. Tapi kalau bahan baku semua dalam negeri semua.
Oke, malah bagus. Berarti hanya alat kerja ya. Alat kerja Iya, paling ya tadi eh, mungkin 30% dapat lah ya dari iya, iya. pengalaman saya itu. 30%. Nah, maksud saya gini, Pak. Kalau Bapak memang tidak masalah dengan angka itu, 40% maksimal, kalaupun misalnya eh, nanti karena alatnya dari luar, pakailah TKD nikah, Pak. Via TKD nikah namanya. Itu gratis. Oke, oke, oke. Ya. Siap. Oke, nanti untuk teknis lebih lanjut, Bapak bisa hubungi panitia supaya nanti dibantu. Oh, Ini apa namanya? Step by step. Ya. iya, iya. Oke. Ya terus terang kemarin kan Ya. terberatnya kan harus pakai suku Pindo juga kan. Ya, itu LVI, Pak. Suku Pindo saya infonya itu dapat 25 juta Betul. infonya. Betul. Gitu. Memang untuk pakai LPI paling murah 25 juta, Pak. Ya itu yang keberatan saya terus terang Betul, kondisinya kan belum stabil saya. betul. Nah, makanya nih kan pertama yang kalau misalnya kita mau cek itu untuk produk Pak Widodo itu pertama gini. Apakah produk ini termasuk produk yang dilarang untuk TKD nikah? Rasanya tidak, karena ini kan pupuk ya. Yang kedua, apakah CP atau PT nih, Pak? PT. PT. Apakah PT Pak Widodo di NIB dan di OSS itu ada tadi apa izin usahanya, kemudian apa resikonya itu sesuai dengan persyaratannya. Kalau semua ini terpenuhi, syaratnya masuk, bisa pakai itu, Pak. Cuma tadi konsekuensinya hanya angka 40%. Kalau Pak Oke. Widodo nggak masalah dengan itu, oke, Oh, pakai TKD nikah. Tetapi kalau misalnya nanti itu dari segi produk ternyata dilarang, kemudian apa administrasi PT-nya Pak Widodo ternyata risikonya adalah menengah ke atas karena itu tidak boleh pakai IKA atau Pak Widodo pengen pokoknya saya pengen diangkat 50% ke atas, maka Pak Widodo harus pakai yang jalur kedua, jalur LVI tadi yang saya sampaikan. Nah, ini hmm, memang paling murah di angka 25 juta per produk. Di luar iya. lagi biaya untuk mereka datang. Hmm. Tuh, Pak Widodo. Ika aja lah dulu Mas, Ya nggak aja. masalah. Oke. Iya. Nanti Ah, paling nanti konsultasi dengan panitia supaya bantu dicek apakah persyaratan-persyaratan administrasi tadi terpenuhi dan bisa Bapak Pak Widodo di IKA gitu ya. oke, siap-siap. Mohon apa info selanjutnya. Ya, nanti dihubungi Pak panitianya. Terima kasih. Baik. Lanjut Bu moderator. Oke, baik. Mungkin dari yang lain ada yang ingin menanyakan lagi selain Pak Widodo? Oke. Di kolom chat Zoom sepertinya juga sudah tidak ada pertanyaan. Gimana nih, Bapak-Bapak Ibu sekalian sudah merasa jelas atau masih ada hal-hal lagi nih yang mungkin ingin ditanyakan gitu ya? Mumpung kita langsung berhadapan langsung nih sama expertnya, jadi biar nggak apa ya, biar nanti materinya yang sudah disampaikan dan juga apa-apa nanti juga bisa bermanfaat nih untuk bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Oke. Mungkin saya tunggu sampai 5 detik ya, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan. Oh, ini ada yang raise hand nih dari Pak Edu Januar. Boleh silahkan Pak Edu, boleh dinyalakan mikrofonnya. Ya, baik. Selamat siang, Ibu Moderator. Untuk menyambung yang tadi proses sertifikasi IKA dan LFI, apakah ada perubahan perubahan apa ya waktu terbit sertifikatnya atau memang masih lama ya Bu ya kalau untuk yang IKA ya? Seperti apa Bu? Baik, terima kasih untuk Pak Edu untuk pertanyaannya. Mungkin boleh langsung diberikan masukannya, Pak Harmada. Oke, baik. Maksudnya lama itu gimana ya Pak Edu ya? Biasanya sih 5 sampai 10 hari udah tuntas kalau yang IKA. Kalau yang non IKA, yang umum yang LV itu yang seperti tadi Pak Widodo bilang Skopindo atau sebagainya itu paling cepat 22 hari, tapi ada juga yang sampai 6 bulan. Pak Edu yang mana? Ya, yang Oh, IKA mungkin Pak mengikuti IKA. yang Pak Widodo tadi yang IKA itu prosesnya berapa lama ya Pak? Secara standar 5 hari selesai, Pak. Tergantung Bapak bisa menyiapkan dokumen-dokumennya semuanya. Kalau dokumennya lengkap harusnya, dan tadi ya, karena begini Bapak Ibu, kadang-kadang eh, ada dua apa ya kecenderungan lah saya sebutkan. Sorry kalau bahasa saya ini terlalu apa.
akademis. Kecenderungan itu gini, ada pengusaha ini kan pengennya pokoknya semua sabrek-abrek dokumennya dimasukin semua. Yang berhubungan tidak berhubungan pokoknya masukin dah, gitu ya. Akhirnya kan si verifikator walaupun ini nanti online verifikasinya tidak pakai LVI karena langsung diverifikasi oleh Kemenperin, kan butuh waktu untuk memverifikasi dokumen Bapak Ibu gitu loh. Atau cenderungan yang pertama gitu, pokoknya yang seadanya aja, seadanya satu satu item satu dokumen gitu ya. Akhirnya ini kalau yang ini yang kiri ini memang cepat, tapi bisa aja nilai nilai TKDN-nya bisa lebih rendah karena Bapak Ibu tidak memberikan sejumlah dokumen yang proper. Proper itu apa? Yang sesuai, yang tepat, yang cocok lah dengan kalau pengen misalnya dapat angka 40%, maka harus kita kita bisa apa ya? Kita bisa cek lah maksudnya ini bisa nggak 40% gitu ya. Salah contoh nih, maksud saya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa misalnya saya pengen produk saya ini di di lewat IKA tapi pengennya 40%. Bapak Ibu kasih saya dokumennya sekarang misalnya dalam 5 sampai 10 menit misalnya saya bisa bilang wah ini nggak mungkin tercapai 40% atau ini kebanyakan dokumennya gitu kira-kira. Jadi kadangkala ada dua kecenderungan itu Pak. Kalau Pak Edu misalnya mempersoalkan apakah bisa cepat atau enggak, ya tadi pertama dari dokumen yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau dokumennya terlalu banyak atau tidak relevan, nah itu yang bikin lama. Nah, di sisi lain kalau terlalu sedikit, itu yang bikin nilai TKD-nya rendah karena tidak ada kesempatan dari si verifikator online tadi yang orang Kemenperin itu untuk meminta Bapak Ibu melengkapi lagi. Biasanya sekali saja. Nah, itu kecenderungannya Bapak Ibu. Jadi kalau soal 5 hari selesai, harusnya bisa selesai 5 hari. Nanti tim panitia juga bisa memberikan advice di di tektokan di setelah ini supaya dapat 5 hari, ya kan? Kecuali ada sistem down ya di luar itu ya Bapak Ibu ya di luar faktor X seperti itu. Begitu Pak Ido. Semoga menjawab. Boleh bertanya lagi Pak, respon? Silakan bisa ya moderator ya. Tektok aja. Boleh, Pak. Hanya satu aja, berarti untuk terupdate sertifikasi melalui TKDNIK masih bisa ya Pak ya? Tidak ada pembatasan hanya LFI aja ya Pak? Oh tidak ada Pak, masih terbuka sampai hari ini. Tapi tadi ada syarat-syaratnya ya. Yang pertama modalnya, kemudian produknya. Produk Pak Edo apa ini? Mohon maaf nih, saya tanya dulu. Produk kami alat sterilisasi Pak. Alat sterilisasi. Ini bikin sendiri atau Bikin gimana? bikin sendiri Bapak. Wow keren ya, bagus bagus bagus. Artinya kalau itu, nah nanti coba ya, mungkin setelah ini karena eh, sebulan yang lalu Kemenperin baru merilis produk-produk yang nggak boleh lewat TKD nikah. Ini karena apa? Ada perusahaan-perusahaan besar yang dari terutama dari luar itu cheating Bapak Ibu kemarin. Mereka menitipkan dokumen produk-produk dia padahal itu semua rata-rata impor lewat TKD nikah karena mereka tahu tidak ada saingan jadi TKD nikah aja cukup lah 40%. Nah ini ketahuan ya, ketahuan sama Kemenperin maka di bulan lalu dirilislah produk-produk yang nggak boleh menggunakan TKD nikah, walaupun syarat lain terpenuhi. Sebagai contoh tadi elektronik, komputer dan sebagainya. Nanti nanti mungkin tadi panitia bilang ada apa konsultasi gratis. Nanti bisa konsultasi gratis ke panitia. Eh, produk saya apakah kena larangan atau tidak? Kalau tidak kena larangan, maka masuk pada yang kedua, Pak. Eh, informasi PT Bapak Edu di aplikasi itu apakah memenuhi misalnya tadi modalnya di bawah 5M, kemudian apa tadi risiko yang di OSS-nya itu harus risiko rendah, tidak boleh risiko menengah ke atas. Kemudian apalagi tadi ya izin usaha industrinya harus cocok dengan barang Bapak Pak Edu, jangan sampai berbeda. Jangan sampai berbeda ya. Ini clue nih untuk Bapak Ibu sekalian. NIB-nya jangan izin usahanya adalah untuk perdagangan, sementara produk Bapak Ibu adalah sterilisasi contoh. Ini harus diperbaiki dulu. Ini saya kasih clue-clue aja nih, biar cepat nih pokoknya, biar bisa 5 hari gitu ya. Kadang-kadang di situ permasalahannya. Setelah diverifikasi ternyata izin usahanya tidak cocok dengan produknya. Atau Bapak Ibu mengajukan satu TKDN untuk 5 produk. Sayang, kan gratis. Mengapa tidak bikin satu-satu aja untuk tiap produk gitu ya. Gitu Pak Edu ya. Untuk waktu tetap 5 hari kok secara ini dari peraturannya.
Cuma tadi ada hal-hal yang membuatnya bisa tidak 5 hari. Pertama tadi dokumennya saya abrek-abrek. Yang kedua, izin usaha Bapak Ibu tidak sesuai dengan produk dan sebagainya dan sebagainya. Ada beberapa hal lah. Kurang lebih begitu, Pak Idu. Semoga menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk jawaban yang sangat insightful nih dari Bapak Harmada. Nah, mungkin untuk lebih tahu lebih jelasnya, nanti Bapak Ibu sekalian boleh nih untuk menghubungi tim kami terkait dengan konsultasi ataupun eh, terkait dengan bagaimana nanti untuk pengurusannya. Nanti Bapak Ibu boleh hubungi karena nanti kita bakalan ada promo-promo menarik juga gitu. Nah, tapi sebelumnya saya mau tahu dulu nih kira-kira kalau dari Bapak Ibu sekalian, kira-kira setelah webinar ini selesai, ditambah dengan tadi adanya perpres terbaru terkait dengan TKDN ini, kira-kira dari Bapak Ibu, apakah masih menginginkan webinar lanjutan nih? Kalau misalkan nanti Alatan akan mengadakan webinar lagi gitu ya. Kira-kira kalau melihat antusiasme Bapak Ibu sekalian sih, saya yakin pasti Bapak Ibu pengen lebih mendalami lagi gitu ya terkait dengan TKDN. Kira-kira kalau eh, kami mengadakan hal itu, kira-kira Bapak Ibu pengen mempelajari lebih dalam lagi atau enggak? Boleh dituliskan di kolom chat Zoom, boleh dituliskan pakai angka 1 kalau Bapak Ibu setuju, kalau Bapak Ibu nggak setuju mungkin boleh dituliskan angka 0 gitu ya. Boleh silahkan diisi dulu di kolom chat Zoom-nya nih Bapak Ibu sekalian. Jadi biar kita sama-sama tahu nih kira-kira materi apa sih nantinya yang bisa kita kembangkan lagi gitu ya. Untuk next 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 kelas online-nya juga, kemudian webinar-webinar yang nantinya bisa kita adakan yang tentunya bisa bermanfaat juga nih untuk Bapak Ibu sekalian. Gimana, Bapak Ibu? Sudah memberikan respon dan jawabannya? Wah, banyak nih yang merespon satu semuanya ya. Oke, mungkin kalau dari melihat respon dan antusiasme Bapak Ibu sekalian, kira-kira materi apa nih yang pengen Bapak Ibu tahu lebih dalam lagi, pengen mengupas tuntas tentang apa lagi? Apakah terkait dengan TKDN yang lebih detail lagi, persyaratannya atau bagaimana? Mungkin Bapak Ibu boleh tuliskan ya di kolom chat Zoom, kira-kira pengen materi apa sih gitu. Apa atau juga terkait dengan perpres yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Harmada gitu ya, karena tadi sempat disinggung kalau perpres terkait TKDN yang baru banget di launching ini di tahun 2025 ini bakalan ada cukup banyak perubahan-perubahan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti setelah adanya perubahan perpres ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan gitu ya untuk mungkin TKDN yang nantinya akan diurus oleh Bapak Ibu sekalian. Oke, karena udah banyak yang setuju, mungkin Bapak Ibu masih belum kepikiran ya pengen ada materi lanjutannya, pengen ada apa. Nanti setelah ini kami akan memberikan form feedback. Jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu sudah kepikiran nih pengen ada materi apa lagi sih yang nantinya bisa alatan kembangkan, yang nantinya bisa alatan buat agar bisa memberikan manfaat juga nih untuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu ya. Boleh nanti diisi feedback formnya. Nanti kami akan berikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dan juga menerima semua saran dan masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk uh, kebaikan pengembangan di alatan ini. Oh, ini ada yang memberikan masukan nih dari Pak Ahmad Mustain, TKDN dan PDN untuk tender pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender cepat, baik pekerjaan barang, jasa konsultasi, dan jasa konstruksi, jasa lainnya. Oke, noted nanti kami jadikan masukan. Mungkin nanti kalau misalkan kita sudah ada programnya, nanti kita bakal langsung infokan. Dan juga nanti saya mohon juga nih, saya harap banget Bapak Ibu sekalian bisa join juga nih untuk kelas-kelas online lainnya atau pelatihan-pelatihan dan juga webinar-webinar yang nantinya Alatan Indonesia akan buat dan akan laksanakan gitu ya. Jadi biar nanti Bapak Ibu juga nggak akan ketinggalan, bakalan tetap updating sama update-update peraturan-peraturan terkait dengan PKDN yang baru. Oke, karena eh, setelah ini kita akan lanjut gitu ya, karena sudah sesi tanya jawabnya kita sudah selesai jalankan dan juga nanti Bapak Ibu boleh silakan untuk mengisi feedback form yang nantinya akan diberikan oleh tim melalui grup WA. Nanti di situ bisa jadi requestnya Bapak dan Ibu sekalian nih, kira-kira pengen ada pelatihan apa lagi sih gitu. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kembali kepada Bapak Harmada selaku narasumber yang telah menjawab pertanyaan dan juga kepada teman-teman dan juga Bapak Ibu peserta yang sudah sangat antusias banget nih untuk mengikuti sesi
webinar kita pada siang hari ini ya. Tadi juga diskusinya sangat menarik banget dan juga melihat antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk adanya webinar-webinar lain yang nanti akan Alatan eh, adakan nih cukup banyak banget ya. Gitu. Jadi mohon ditunggu Bapak Ibu. Saya dan tim sangat menghargai antusiasme Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan juga kesimpulan dari webinar kita pada siang hari ini. Jadi hari ini kita telah memahami bahwa sertifikat TKDN ini sangat memiliki peran penting ya Bapak Ibu dalam meningkatkan daya saing produk lokal, khususnya dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah. Dan juga dengan adanya perpres terbaru yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Harmada, ini nanti penggunaan produk dalam negeri ini menjadi kewajiban gitu ya dengan penekanan pada TKDN minimal 25% dan nilai gabungan TKDN dengan minimal BMP 40%. Nah, nantinya untuk lebih detailnya Bapak Ibu mungkin boleh ikutin dan stay tune di IG-nya Alatan untuk update terkait dengan pembaruan Perpres ini. Nanti kita bakalan adain acara-acara lagi gitu ya terkait dengan pembaharuan dari Perpres ini. Dan juga saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi feedback form yang nantinya juga bisa jadi masukan juga nih untuk tim Alatan untuk request Bapak Ibu pengen pelatihan-pelatihan apa lagi sih yang pengen Bapak Ibu dalami gitu. Dan juga semoga materi hari ini bisa menjadi bekal berharga untuk Bapak Ibu sekalian dan juga semakin percaya diri nih untuk bersaing dalam pengadaan pasar nasional. Nah, Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita sebagai alatan masih ada info penting dan menarik nih yang nggak boleh untuk di skip ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya info penting ini akan disampaikan oleh Bapak Maruli. Bapak Maruli sudah siap? Untuk Pak Maruli waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, halo, selamat sore Bapak Ibu semua. Masih dalam keadaan semangat ya untuk webinar kita hari ini ya. Oke, di sini mungkin saya informasikan ada informasi penting nih buat Bapak Ibu yang nunggu informasi tentang promosi ya. Jadi alatan ini mempunyai promosi-promosi yang kita berikan pada saat webinar berlangsung. Dan di sini promosinya mungkin membantu Bapak Ibu khususnya yang sedang ingin membuat sertifikat TKDN ya. Kita ada amazing promosi namanya, amazing untuk bulan Mei ini. Jadi pengurusan sertifikat TKDN itu bisa kita bantu ya untuk prosesnya karena kita adalah jasa di sini. Kita bantu untuk memberikan promosi 20% bagi Bapak Ibu yang ingin membuat atau mengurus sertifikat TKDN-nya. Nanti kami akan bantu di sana. Jadi Bapak Ibu bisa langsung chat ke kami ataupun menghubungi nanti nomor kontak yang ada di flyer yang kami berikan. Seperti yang kita informasikan, nanti akan diurus sampai tuntas, kemudian terbit selama 22 hari seperti yang sudah dipaparkan. Kemudian nilai TKDN-nya paling maksimal nanti yang akan Bapak Ibu dapatkan dan harganya pasti kompetitif ya dari kita dan pasti akan ada free konsultasi dari kita. Oke, Bapak Ibu nanti tinggal langsung chat saja. Jadi nanti kita bisa follow up setelah webinar ini berakhir ya. Oke, boleh langsung selanjutnya. Nah, ini saya informasikan juga Bapak Ibu kita ada program referral nih ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini punya kolega, punya teman-teman ya yang punya informasi ataupun mempunyai kerabat ya yang ingin mendapatkan pendapatan lain ya ataupun pendapatan pasif income seperti itu boleh ikut program referralnya kita. Bapak Ibu bisa mendapatkan promo 20% maksimal ya yang kita berikan atau mendapatkan cuan ya Pak ya. Cuan itu jutaan rupiah ya. Jadi Bapak Ibu boleh ikut bergabung dengan promo ini. Mungkin di daerahnya ada daerah pabrikasi seperti itu ya, atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pembuatan sertifikat TKDN, boleh ikut program referral ini. Nanti hubungi kami melalui nomor yang sudah tersedia ataupun langsung lewat chat yang kita ada saat ini di Zoom. Baik, selanjutnya boleh. Baik, untuk kegiatan, kita ada kegiatan yang akan berlangsung selama bulan Mei ini, dan salah satunya adalah kegiatan kelas online. Ya, boleh slide-nya. Ya, kita ada kelas online untuk e-katalog versi 6. Jadi, e-katalog ini seperti yang dipaparkan oleh Pak Harmada sebelumnya, bahwa ini adalah e-commerce sebenarnya ya, tapi ini adalah versinya pemerintah. Bapak Ibu boleh memaparkan atau menjual produknya, memaparkan produknya di sini. Jadi bisa apa namanya lebih mengenal program tender nanti produk-produknya semuanya, kemudian bisa diupload produknya di sana. Jadi
Bapak Ibu bisa produk-produknya tersebut bisa lebih terkenal ya, lebih banyak menguasai pasar nanti ke depannya. Di sini saya informasikan buat Bapak Ibu yang kita juga ada promo saat ini untuk program ini. Jadi Bapak Ibu yang eh, ikut kelas online ya, ingin ikut kelas online kita kasih potongan 5%. Tetapi Bapak Ibu harus mengisi dulu nih. Kita ada persyaratannya ya Bapak Ibu ya. Jadi mengisi dulu untuk Google review kita dari alatan. Jadi nanti isi 10 peserta pertama itu mendapatkan 5% ya dari kita untuk potongan masuk ke kelas online ini. Nanti kita akan share untuk apa namanya filenya ya kepada Bapak Ibu. Jadi cukup menarik ya untuk Bapak Ibu masuk ke kelas online karena kelas online e-katalog ini adalah salah satu proses untuk mengikuti tender nanti ke depannya ataupun dapat sertifikat TKDN. Baik, selanjutnya. Oke, kita juga ada kelas online untuk Renstra. Jadi kelas online ini apabila lembagaan seperti itu ya, saat ini dari pemerintahan, PNS, dan lain sebagainya, yang ingin proses membuat rencana strategis kepemerintahan, itu boleh join di kelas kita ini, ya. Nanti akan dipandu oleh Pak Harmada juga yang expert bidang ini. Jadi boleh daftar, nanti kita akan share file dan informasinya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik, dan yang terakhir mengenai Perpres nomor 46 ya tahun 2025. Di sini juga kita membuka ya kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengetahui lebih dalam, lebih detail bagaimana Perpres ini mempengaruhi TKDN itu sendiri. Nanti akan dibantu expertnya kita untuk proses selanjutnya. Jadi Bapak Ibu bisa daftar kepada kita ya, ada kontaknya ataupun langsung nanti melalui Zoom, chat Zoom. Itu terbatas hanya untuk 20 peserta saja. Jadi nanti Bapak akan mendapatkan ringkasan informasi tentang perubahan Perpres ini bagaimana kelanjutannya untuk TKDN. Baik, itu saja mungkin informasi yang boleh saya sampaikan hari ini dan di sini yang terakhir saya informasikan ada informasi paling penting nih yang terakhir ya. Jadi Bapak Ibu yang ingin memfollow ya sosial media kita untuk Instagram dan TikTok. Tadi saya lihat di sini ada Bapak Ahmad Mutakin ya. Itu ingin mendapatkan soft file. Jadi Bapak boleh follow dulu ya semua sosial media kita. Nanti ditunjukkan kepada kita ya seperti screenshot bahwa Bapak sudah follow. Nanti kita akan kirimkan soft filenya kepada Bapak untuk materi kita di hari ini, untuk webinar kita hari ini. Begitu ya kira-kira. Jadi rekan-rekan atau Bapak Ibu sekalian boleh follow-follow untuk import sosial media kita. Nanti di sana ada informasi-informasi penting yang kita share setiap harinya tentang kegiatan dari alatan Indonesia tersebut. Terima kasih saya sampaikan, saya kembalikan kepada rekan saya ini. Silakan. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sangat menarik nih yang sudah disampaikan oleh Pak Maruli. Jadi saya reminder kembali nih untuk teman-teman, untuk Bapak Ibu peserta sekalian, untuk jangan sampai melewatkan. Jadi tadi banyak banget kan pertanyaan-pertanyaan, mohon di-share filenya gitu ya. Mungkin Bapak Ibu boleh nih untuk follow IG alatan terlebih dahulu. Jadi nanti setelah Bapak Ibu follow, nanti kita bakalan kasih secara gratis untuk materi dari materi kita pada webinar kali ini. Dan juga untuk 10 orang pertama yang pengen bergabung, yang pengen join untuk ikut kelas pelatihan e-katalog, nanti kita bakalan kasih diskon 5% nih. Wah, tadi diskon harga awal tuh udah 500.000, kita bakalan 500.000 tapi sudah dipotong nih sama alatan tim. Sudah jadi 200.000 dan juga bakalan dapat potongan lagi kalau Bapak Ibu sekalian mengisi Google review kita di di Google gitu ya tentang alatan Indonesia gitu. Jadi sangat menarik sekali ya Bapak Ibu untuk diikuti dan juga sangat mudah tentunya untuk bisa diikuti. Oke, baik sebelum kita mengakhiri acara webinar pada siang hari ini, mohon berkenan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Harmada untuk memberikan closing statement untuk pertemuan kita hari ini. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Moderator. Jadi Bapak Ibu sekali lagi saya ingin tekankan bahwa eh, peluang untuk berbisnis di pasar pemerintah atau pengadaan barang jasa pemerintah itu sangat besar Bapak Ibu, terutama untuk produk lokal dan UMKM. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin produknya semakin meningkat atau semakin penjualannya meningkat dan bisa unlimited tanda petik ya, silakan masuki pasar pemerintah baik melalui tender maupun di katalog marketplace pemerintah. Nah,
untuk salah satu cara untuk memenangkan tender atau memenangkan proyek pemerintah itu game changernya serang takut karena kalah tender atau tidak produknya tidak dibeli karena tidak punya sertifikat TKDN atau nilai TKDN yang lebih rendah karena tadi ya semua game changernya ada di nilai TKDN-nya. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Semoga semua yang kita sampaikan tadi bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Harmada atas closing yang luar biasa. Dan sepertinya antusiasme peserta hari ini juga nggak kalah luar biasa nih ya. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Harmada ya, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan Bapak Ibu sekalian pengen usahanya, UMKM-nya, produknya bisa lebih dikenal, boleh langsung diurus aja nih. Boleh langsung konsultasi sama kita Alatan Indonesia untuk pengurusan TKDN-nya. Nah, dan saat ini sudah terpilih dua orang peserta yang akan saya tunjuk nih untuk memberikan testimoni terlebih dahulu, testimoni saran dan kesan dan pesan gitu ya terkait webinar kita pada siang hari ini. Mungkin untuk dua nama yang saya sebutkan di sini boleh dinyalakan dulu kameranya dan juga siap-siap nanti untuk menyiapkan kira-kira bakalan memberikan testimoni apa gitu ya, bakalan memberikan masukan apa nih untuk Alatan Indonesia dan juga untuk acara-acara kita ke depan. Oke, untuk nama yang pertama di sini saya mungkin akan menunjuk Bapak Edi Januar, Bapak Edu Januar dan juga Bapak Widodo. Gimana Bapak Edu Januar? Sudah siap Pak untuk memberikan testimoninya? Sudah siap Ibu, cuman sepertinya saya ada kendala di kamera ini, jadinya atau sinyal di sini sedang hujan, jadinya sinyalnya kurang bagus. Ya, mungkin saya akan memberikan testimoni bahwa Alatan lebih apa namanya ya, cukup informatif untuk deliverikan informasi terkait TKDN. Jadi kita cukup tercerahkan dengan informasi yang diberikan oleh Alatan, bisa menjadi apa namanya ya, pilihan untuk kita sebagai produsen, apa namanya ya, melengkapi izin-izin yang dibutuhkan pada saat ini, terutama terkait TKDN ini. Nah, harapan dari saya sih terlebih mungkin akan ada kelas yang lebih efektif lagi mengupas, sepertinya sih lebih mengupas terkait TKDN IKA ya, karena dari sisi biaya sepertinya TKDN IKA ini yang lebih apa ya, terjangkau. Nah, kita tinggal belajar dengan Alatan bagaimana untuk apa namanya mensiasati nyiapin dokumen tersebut dan lain hal. Dari saya seperti itu aja ya, Ibu. Baik, terima kasih banyak Pak Edu Januar untuk testimoni dan masukannya gitu ya. Nanti mungkin kalau misalkan Bapak pengen tahu lebih detail lagi, lebih lanjut lagi bisa langsung hubungin tim Alatan gitu ya Pak ya. Dan jangan lupa mungkin Bapak Alatan pengen dapat promo potongannya bisa langsung isi di Google Review biar kita nanti bisa kasih potongan 5% untuk ikut kelas kelas pelatihan online yang nantinya akan Alatan adakan gitu ya Pak ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Widodo, boleh untuk menyampaikan testimoninya juga Pak Widodo. Baik, terima kasih waktu yang diberikan ke saya. Ya, menginginkan dan apa di Alatan semoga bisa benar-benar bantu para UMKM yang lain. Karena kondisi UMKM di Indonesia ya banyak yang masih memprihatinkan lah. Jadi benar-benar eh, bagaimana usahanya untuk meningkatkan pelaku-pelaku UMKM. Ya contohnya terus terang saya yang sudah saya sampaikan tadi, biaya, tanya harga biaya sebelum dapat informasi ini kok sampai 25 juta, ternyata ada info bisa memberikan
oh bisa gratis jalan-jalan yang lebih murah. Hal-hal kayak gitu kan sangat dibutuhkan para UMKM di Indonesia. Nah, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Widodo untuk testimoni dan masukannya. Jadi kalau misalkan Bapak Widodo masih karena masih apa ya, masih butuh bantuan, nanti boleh langsung hubungin tim alatan ya Pak ya, karena tim alatan di sini juga berdedikasi untuk membantu UMKM untuk bisa lebih tersertifikasi lagi IKDN-nya. Oke, baik kalau begitu. eh Oke, dan terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu peserta yang telah memberikan testimoni dan juga telah mengikuti rangkaian sesi webinar kita pada siang hari ini dengan sangat antusias. Semoga materi yang tadi disampaikan oleh Bapak Harmada dan juga semoga pertemuan kita pada webinar siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, tidak terasa kita udah sampai nih di penghujung acara. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita, Bapak Harmada, dan juga para peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah nih, sebelum kita benar-benar say goodbye, kita abadikan dulu nih momen-momen kita mengikuti webinar pada siang hari ini. Jadi untuk ke seluruh peserta mungkin boleh menyalakan dulu nih kameranya. Nanti kita dari tim akan mengambil dokumentasi untuk foto bersama. Oke, semuanya sudah menyalakan kameranya? Sudah siap? Oke, kita kasih waktu dulu nih untuk Bapak dan Ibu peserta untuk on cam dulu dan kita foto bersama untuk dokumentasi ya. Oke, sambil cek-cek dulu nih. Ada siapa ya yang masih belum menyalakan kameranya? Pak Edu Januar, Ibu Mei, Bapak Rizky, kemudian Bapak Ahmad Mustain, Ade Saputra, Bapak Ade Saputra, Ibu Res Kulon Progo, oh dari Kulon Progo, mungkin semuanya boleh dinyalakan dulu nih kameranya kita buat sesi dokumentasi terlebih dahulu ya untuk semuanya. Oke, semuanya sudah siap untuk menyalakan kameranya? Boleh yuk kita nyalakan dulu, kita buat sesi dokumentasi bersama-sama. Biar nanti ketika kita post nih di Instagram Alatan nanti bisa kelihatan nih wajah Bapak dan Ibu sekalian yang sudah antusias untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Oke, untuk slide pertama kita foto terlebih dahulu untuk yang sudah menyalakan kamera. Dalam hitungan ketiga, boleh disiapkan pose terbaiknya ya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi dalam hitungan ketiga, eh, bisa sambil tersenyum. Satu, dua, tiga. Oke, untuk slide kedua, disiapkan juga untuk pose terbaiknya. Dalam hitungan ketiga, kita foto lagi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Oke, baik kalau begitu. Wah, sudah ada sesi dokumentasi nih. Nanti yang Bapak dan Ibu sekalian yang pengen melihat keseruan dari acara webinar kita hari ini dan juga lihat dokumentasi-dokumentasi kita pada siang webinar hari ini, boleh cek IG Alatan dan jangan lupa di-follow juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, kalau gitu akhirnya karena kita sudah sampai di penghujung acara, terima kasih banyak atas partisipasi aktif dari Bapak Ibu semuanya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam bisnis ataupun UMKM Bapak Ibu sekalian. Saya bersama seluruh tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata pada webinar kita hari ini. Sampai jumpa di webinar dan juga kelas pelatihan online selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tetap semangat.